Halo minasan, selamat datang. Perkenalkan, aku Zakaria Dwiliantoro. Di kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang pola kalimat yang ada dalam bahasa Jepang, yaitu pola nitote, tabini, dan nioite. Yuk disimak penjelasannya. Yang pertama ada pola kalimat nitote. Pola ini digunakan untuk menyatakan suatu pendapat atau penilaian terhadap suatu hal dari sudut pandang suatu individu atau kelompok. Dalam bahasa Indonesia sendiri, pola ini memiliki makna bagi. Pembentukannya yaitu dengan menggunakan kata benda ditambah nitote. Bisa kita lihat langsung pada contoh yang ada di bawah ini. Yang pertama, watashi ni nitote konomachi wa daini no kokyuda. Yang artinya, bagi saya, kota ini adalah rumah kedua. Yang nomor dua, Tanaka-san ni totte shigoto to kazoku to dochira ga taisetsu desu ga? Artinya, bagi Tanaka, mana yang lebih penting antara pekerjaan dan keluarga. Lalu contoh yang ketiga, dare ni totemo kenko wa ichiban daiji na mono da. Artinya, bagi siapapun, kesehatan adalah hal yang paling penting. Itulah pola yang pertama. Selanjutnya ada pola tabini. Pola ini digunakan untuk menyampaikan hal lain yang terjadi atau dirasakan setiap kali suatu hal tertentu terjadi. Tetapi, pola ini tidak digunakan untuk mengungkapkan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari atau hal yang pasti terjadi secara alami dan tidak dapat dihindarkan. Dalam bahasa Indonesia, pola tabini ini memiliki makna setiap kali. Namun, kalimat yang muncul setelah pola tabini ini tidak menggunakan kata sifat sebagai predikat dan tidak juga menggunakan kalimat bentuk negatif. Untuk pembentukannya sendiri, ada dua macam. Yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kamus, lalu ditambah pola tabini. Yang kedua, menggunakan kata benda, lalu ditambah partikel no, dan pola tabini. Bisa kita lihat pada contoh di bawah. Yang pertama, kono kyoku wo kiku tabini, gakusei no koro wo omoidasu. Artinya, setiap kali saya mendengarkan lagu ini, itu mengingatkan saya pada masa sekolah saya. Dan yang nomor dua, jika ni kairu tabini, haha wa itsumo watashi ga suki naru yori o sukute kureru. Artinya, setiap kali saya pulang, ibu saya selalu memasak masakan favorit saya. Dan contoh yang ketiga, kono fuku wa arau tabini, iro ga ochiteiku. Artinya, setiap kali baju ini dicuci, warnanya memudar. Seperti itulah pola kalimat tabini. Dan pola terakhir yang akan kita bahas yaitu pola nioite atau niokeru. Pola ini digunakan untuk menyatakan suatu hal berkaitan dengan lokasi, kegiatan, suatu periode atau waktu atau keadaan tertentu. Pola ini hanya digunakan dalam situasi formal atau sebagai bahasa tulisan, sehingga tidak bisa diungkapkan dalam percakapan kasual sehari-hari. Pola ini merupakan bentuk formal dari partikel de dan partikel ni. Dalam bahasa Indonesia sendiri, pola ini dapat diartikan dengan kata di, pada, atau dalam. Untuk pembentukannya yaitu kata benda ditambah nioite, lalu yang kedua kata benda ditambah niokeru ditambah kata benda. Kita lihat dalam contoh yang pertama, Senkyu hyaku nanaju nendai ni oite Nihon wa keizai kaifuku de seiko shita. Artinya, pada tahun 1970-an, Jepang berhasil dalam pemulihan ekonominya. Contoh yang nomor 2, shitsunai ni oite kitsuen wa kinshi desu. Artinya, tidak boleh merokok dalam ruangan. Dan contoh yang terakhir, Nihon ni okeru soushi korei ka toyu sakai mondai ga shinkoku ni natteiru. Yang artinya, masalah sosial dari penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua di Jepang menjadi serius. Dan itulah pola terakhir yang sudah kita bahas. Menurut teman-teman, apakah dari ketiga pola itu termasuk susah atau gampang? Nah, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Otsukare minasan.